Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat siang. Nah, di sini ketemu lagi dengan saya Siti Nureli Setiani. Di sini kita akan membahas mengenai salah satu materi dari matematika wajib yang dipelajari di kelas 10 SMA, yaitu mengenai fungsi komposisi. Nah, namun untuk melancarkan kegiatan pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan terlebih dahulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jika kemarin kita sudah membahas mengenai eksponen, di sini kita akan membahas mengenai salah satu jenis fungsi, yaitu fungsi komposisi. Nah, adapun fungsi ataupun pengertiannya dan jenis-jenisnya kalian sudah pelajari di masing-masing sekolah. Nah, di sini kita akan terfokus kepada pembahasan mengenai fungsi komposisi. Oke, langsung aja. Nah, di sini kalian sudah tahu atau belum mengenai fungsi komposisi? Nah, jika belum, kita akan membahas mengenai fungsi komposisi ini secara lebih mendalam. Oke, di sini kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari fungsi komposisi. Nah, di sini ada penjelasan bahwa fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan huruf seperti huruf O, bulatan seperti itu, dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Oke, jika mungkin kalian masih bingung, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama ada F bundaran G atau F komposisi GX akan sama dengan FGX. Nah, jika kalian menemukan jenis seperti ini, maka berarti fungsi F bundaran G atau fungsi komposisi dengan G dikerjakan terlebih dahulu. Ingat ya, G dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini artinya, jika kita yang terakhirnya merupakan GX, berarti kita mengerjakan dari belakang dulu. Jika di sininya FX, maka kita kerjakan yang F dulu. Jadi tergantung dari jenis soal ataupun soal yang disediakan. Gitu. Jadi kita mengerjakan fungsi komposisi itu dari belakang dulu. Nah, mungkin tadi untuk pengertian kita akan lebih lanjut di grafik. Nah, jadi di sini misalkan ada domain X akan dipetakan kepada GX. Dan dari GX itu dipetakan kembali kepada Fx. Nah, di sini kan ada dua fungsi, sehingga ada dua kali pemetaan. Namun, untuk mempersingkat waktu ataupun mengefektifkan waktu, kita bisa nih kayak melakukan hanya satu kali pemetaan, yaitu dengan cara fungsi komposisi gitu. Jadi pada intinya, kalau yang biasanya itu kita lakukan X ke sini, lalu baru ke sini, kita bisa melakukan dari X langsung ke fungsi akhirnya dengan menggunakan fungsi komposisi tentunya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, di sini ada kebalikannya. Jika tadi F dulu, maka di sini ada G dulu. Nah, jika kalian temukan bentuk seperti ini, diingat kita mengerjakan dari belakang dulu. Makanya fungsi komposisi dengan F dikerjakan terlebih dahulu. Nah, gambarnya seperti Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sifat fungsi komposisi. Di sini ada 3 jenis sifat fungsi komposisi, bahwa yang pertama, tidak komutatif. Jadi kalau misalkan kalian menemukan GOF atau G bundaran Fx, itu tidak akan sama dengan FOGX atau F bundaran GX. Gitu, jadi nanti kalau misalkan ini dua-duanya dikerjakan, maka akan menghasilkan bentuk yang berbeda gitu. Jadi makanya tidak komutatif. Lalu yang kedua itu ada asosiatif. Nah, maksudnya jika ada nih F bundaran G bundaran H X itu akan sama dengan F bundaran G bundaran H X. Jadi yang ini kan dikerjakannya yang G bundaran H dulu. Tapi di sini bisa juga dikerjakan yang F bundaran G dulu gitu. Tapi untuk pengaplikasian dalam soal, kita tetap kerjakan dari yang belakang. Jadi kalau misalkan yang ini kita kerjakan yang G bundaran H dulu, sedangkan kalau yang ini kita kerjakan yang HX dulu, gitu. Terus yang ketiga, di sini ada fungsi identitas. Nah, jika misalkan suatu fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka akan menghasilkan dirinya sendiri, gitu. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal.
Di sini contoh soal yang pertama ada diketahui fx sama dengan 3x min 4 dan gx sama dengan 2x. Nah, yang kita cari adalah rumus dari f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, kita satu-satu. Misalkan yang fOGX dulu. G dimasukkan ke F menggantikan X. Nah, jadi kan G-nya yang di belakang. Jadi kita masukkan ke G dulu. Nah, ini kan kita kerjakan dari belakang. Jadi kita masukkan yang di belakang ke bagian yang depan. Nah, di sini kan fx itu kan 3x min 4. Sedangkan gx kan 2x. Maka kita ganti x yang di fx itu dengan gx. Sehingga menjadi 3 dikali 2x min 4. Nah, ini dikalikan ke dalam menjadi 6x min 4. Gitu. Sedangkan untuk yang GOFX, F dimasukkan ke GX, menggantikan X. Nah, di sini kan GX-nya 2X. Ya udah, tinggal kita ganti aja X-nya dengan FX, yaitu 3X min 4. Lalu kita kalikan seperti biasa. Oke, masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini sama, hampir sama. Kita tentukan FOGX dari FX dan GX yang diketahui. Nah, seperti yang sebelumnya, berarti kita lihat yang belakang, masukkan ke depan. Berarti fungsi gx kita masukkan ke fungsi fx. Nah, di sini bisa dilihat dari mana 2 kurung min 1. 2 itu dari sini, dari depan. X-nya ganti dengan gx, lalu min 1-nya kita masukin di belakang. Lalu tinggal dihitung deh. Terus yang ketiga, kita akan menentukan nilai A jika diketahui fx, gx, dan FOGA sama dengan 81. Nah, jika ditemukan soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita ubah dulu bentuk F bundaran GA ini ke bentuk seperti ini. Jadi, untuk tidak bingung, kita ubah bentuknya saja. Nah, ini kan yang di belakang itu yang GA. Jadi, kita masukin aja fungsi GX, namun X-nya diganti dengan A sesuai dengan variabel. Nah, jadi di sini F 5A tambah 4 sama dengan 81, lalu ini kan F, berarti F ini diganti dengan fungsi Fx. Nah, fungsi Fx-nya itu yaitu 6x min 3, berarti X-nya ganti dengan GA. Nah, terus abis itu kita kali-kaliin ke dalam kurung, lalu ketemu bahwa 30A sama dengan 60 dan A sama dengan 2. Oke, contoh yang selanjutnya, misal fungsi komposisi FOGX sama dengan negatif 4x tambah 4 dan fx sama dengan 2x tambah 2, maka harus menentukan fungsi gx. Nah, jika sebelum-sebelumnya kita kan mengetahui nih fx berapa, gx berapa, lalu dicari fungsi komposisinya. Nah, sedangkan di sini itu kebalikannya, kita mencari fungsi berdasarkan fungsi komposisi dan salah satu fungsi yang diketahui. Nah, caranya hampir sama dengan tadi, kita ubah dulu bentuk F bundaran GX menjadi FGX. Nah, di sini kan yang diketahui itu Fx, maka ya udah kita pakai nih 2x tambah 2 dengan x-nya diganti dengan GX. Nah, di sini kan ada 2GX yang plus 2-nya pindah ruas, lalu ini dibagi 2 agar 2 yang di depan hilang, lalu ketemu GX-nya merupakan negatif 2x tambah 1. Gitu. Jadi hampir sama caranya, hanya saja ada otak-atik sedikit seperti itu, tergantung soal yang diberikan. Lalu di sini ada jika FOGX sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4 dan gx sama dengan 4x min 5, nah kita harus mencari F3. Nah, penyelesaiannya kita ubah dulu seperti biasa, ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, lalu kan ini yang dalamnya gx. Sedangkan kita mengetahui nih, gx-nya itu 3. Kenapa 3? Ini dari sini, dari yang diketahui F3. Nah, maka kita bisa menulis gx sama dengan 3. Kita masukkan gx-nya, 4x min 5 sama dengan 3, lalu kita cari x-nya, sehingga ketemu 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita balik lagi ke bagian yang fgx sama dengan sekian-sekian-sekian. Nah, tadi kan kita tahu nih, gx-nya 3. Kalau gx-nya 3, x-nya 2. Oh, berarti kalau misalkan F3, kita tinggal mengubah aja x-nya menjadi
2 sesuai yang tadi ditemukan. Sehingga 2 kuadrat, nah ini dari sini rumusnya, 2 kuadrat tambah 3 kali 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 6 tambah 4, menjadi 14. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut ataupun mengetes kemampuan kalian ataupun pemahaman kalian, di sini sudah ada latihan soal sejumlah 4 soal berisikan soal-soal mengenai fungsi komposisi yang tadi sudah dicontohkan. Sehingga apabila kalian bingung, bisa tuh kalian buka-buka lagi slide yang sebelumnya. Gitu. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai fungsi komposisi kali ini. Nah, untuk kalian yang ingin tahu apa sih gunanya kita untuk mengetahui ataupun mempelajari fungsi komposisi, sebenarnya ada cukup banyak manfaat dari materi kali ini, seperti contohnya, untuk yang pertama, di bidang kimia itu untuk menentukan waktu dari peluruhan unsur. Yang kedua, di bidang geografi dan sosiologi untuk optimalisasi dalam industri dan kepadatan penduduk misalnya. Terus yang ketiga, contohnya di bidang olahraga untuk penyusunan pemain atau formasi permain. Gitu. Nah, di sini kan tadi kita sudah membahas bahwa fungsi komposisi itu merupakan fungsi yang memetakan dari X ke Fx lalu ke Gx. Nah, ini tuh kalau misalkan di kehidupan sehari-hari itu merupakan suatu proses. Misalnya nih, kayak kalian bikin kue. Nah, kalau bikin kue kan nggak langsung dari bahan mentah, misalnya gandum, langsung jadi kue gitu kan. Nah, itu tuh merupakan salah satu contoh kecil dari fungsi komposisi. Jadi kalau misalnya nih, kita pakai gandum. Gandum itu kan harus diolah terlebih dahulu jadi tepung. Tepung baru diolah jadi roti gitu kan. Nah, contoh lainnya kayak pembuatan perhiasan. Gak langsung ada perhiasan gitu kan. Jadi kalau misalkan membuat perhiasan ada step by step-nya gitu. Nah, ini merupakan salah satu pemanfaatan sistem ataupun konsep dari fungsi komposisi tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Untuk minggu depan, ataupun pertemuan selanjutnya, kita kembali membahas mengenai salah satu fungsi, yaitu fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini ada kaitannya dengan fungsi komposisi, jadi diharapkan kalian paham terlebih dahulu mengenai fungsi komposisi, agar nanti pas mempelajari fungsi inverse, kalian tidak terlalu bingung, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.